Ya, sudah. Okay, so today we already in a lesson 3. We learn about web development. Yang mana our lesson for today is structuring a real web page or we call semantic HTML. Oke, nah apa sih yang udah kita pelajari di pertemuan pertama atau di pertemuan pertama dan kedua? What is HTML, bikin HTML? button, bikin link. This, okay. Actually, in the first meeting, we learn about the difference Oh, about website and web app. hmm, Masih ingat? masih. Masih, oke. Apa yang menonjol perbedaan dari Website website and itu biasanya simple, tidak banyak apa itu hanya menunjukkan data. Tapi hmm? kalau web app biasanya bisa melakukan banyak hal, mungkin seperti kayak game atau apa gitu. Oke, oke. That's true. Kalau website just show atau kayak menyajikan informasi aja, sedangkan web app itu lebih ke interaksinya, lebih ke fungsionalnya. Tadi Diki juga already mentioned that we learn about the HTML, Hypertext Markup Language, yang fungsinya untuk membuat struktur website, menampilkan konten, dan menyusun halaman. Gitu. Nah, ini struktur dasar HTML. Kalau di head itu biasanya berisi apa, Diki? Hmm? Kalau di tag head, isinya apa biasanya? Itu judulnya nggak sih? Mm-mm. Judul, bentar. Recording in progress. Benar, dia judulnya gitu ya. Terus kemudian, kalau H1 itu apa artinya? Itu heading satu, itu untuk nulis. Untuk teks yang paling besar gitu. Oke, nah ini H1 sampai H6. Jadi semakin tinggi angkanya semakin besar. Nah, list apa nih perbedaan all sama li? Kalau UL atau huh? Ya. UL itu biasanya tidak dikasih nomor, tapi kalau OL itu dikasih nomor. Kalau li? List list itu untuk naruh datanya. Oke, betul. Jadi all itu unorder biar kamu ingat. All, oh unorder. Kalau all order berarti 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk item-itemnya atau untuk datanya itu dipakai tag link. HR sama BR, apa perbedaannya? Hmm? Tag HR sama BR. HR. Oh, Horizontal HR itu line, garis gak sih? ya garis. Kalau BR, PR horizontal. Hmm, tidak tahu apakah dia spasi gitu. dia lebih ke enter. Hmm. Jadi new line. Gitu kan ini hello, terus ada BR-nya dia langsung ke enter ke bawah hello world. Jadi kayak dia line break. Jadi kayak Hmm. semacam enter gitu. Untuk ke baris baru. Nah, kemarin ada span and text decorating. Span itu gunanya untuk membungkus tag kecil. Contoh kita ada I love HTML gitu ya. HTML tuh mau didekorasiin yang beda. Nah, biasanya kita pakai span. Jadi membungkus teks. Terus bisa di teks decorating juga di dekor kayak bold, pakai B, U itu underline, I itu italic. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau image. Nah, image gunanya buat apa ini? Membuat foto. Kalau ALT Hah? itu kan ada Oh, kalau SRT. misalnya foto tidak keluar. Dia untuk keterangannya. Nah, tackling A gunanya buat apa nih? A, Haref. Untuk untuk memindahkan ke kayak website lain gitu nggak sih link?
Kalau target itu gunanya apa? Target underscore blank maksudnya apa? Itu untuk apa itu sebutannya, tab baru. Ke new tab. Kalau nggak Oke, ada blank, apa itu kalau yang nggak ganti tab itu sebutannya apa? pakai self. Oh, Tetap underscore self. ya underscore self. Tetap ke halaman itu. Button. Nah, button. Ini gunanya untuk bikin tombol. Kalau on click alert itu gunanya untuk apa? Supaya saat itu kan ada efeknya nggak sih? Bukan efek sih, itu emang namanya alert gitu. Jadi kayak dari atas ada pop up gitu. Iya itu. Oke, kamu ada pertanyaan sebelum kita quiz untuk review lesson 1 dan lesson 2? Tidak. Tidak. Itu misalkan kirim linknya. Ini stop dulu ya. Miss kirim di chat Zoom. Kamu boleh buka dan share screen. Oke, masih loading di Miss layarnya. Oke. Nah, sudah. Start, boleh di start. Oke, Miss start ya. Oke, nice.
Udah. Oke, nice. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba scroll ke atas. Nah, Oh, benar semua ya, 120 korek. Oke, nice. Tadi sempat salah di Ahref, itu kurang spasi aja. Tapi bisa ada kayak nyawa balik untuk try again gitu. Oke, kalau gitu karena udah berhasil semua, good job Diki. Berarti pemahamannya udah paham semua. Kita akan lanjut ke materi kita hari ini. Diki, Miss stop share dulu ya. Miss akan share screen lagi. oke. Habis ini agendanya Diki ngapain? Ada kayak pondok kilat gitu nggak sih? Apa namanya? Pondok Ramadan kalau dulu Miss tuh di sekolah. Kamu ada Sudah nggak? kemarin hari Senin Selasa. Itu nginep atau enggak? Iya, Oh, di sekolah ya berarti? Atau beda? beda di Hmm. Masjid Al Ikhlas. Itu berarti nginepnya di mana? Di masjid? Iya, Atau kayak, oh, seru nggak? aku nggak ikut. Oh, kamu nggak ikut? Tapi itu acara sekolah. Iya, Oh, oke, oke, oke. Kenapa? gladi bersih. Oh iya sih. Jadi yang kelas 3 ini ya, banyak yang nggak ikut ya? Hanya aku. Islam. Loh, gladi bersihnya nggak di sekolah? Eh, kan tempatku kutab, jadi biasanya kalau ada ujian atau tes itu biasanya ngikut ke Muhammadiyah 6, SMP Muhammadiyah 6. Hmm, oke, oke. Jadi nggak semua ikut TKA? Enggak. Oh, kira ini tuh wajib dari sekolah. Oke, oke. Oke, ini dia. Berarti TKA itu TKA buat buat apa itu? Ujian buat Enggak, SM. enggak tahu. Oke, oke. Miss akan share screen. Mana sih ini? Oke, let's start. Good job, Diki, karena udah ngerjain kuis 100% true. Jadi kita akan next ke semantic HTML. Apa itu semantic? Jadi dia itu struktur web yang menggunakan tag dengan makna yang jelas tentang isi kontennya. Jadi di sini tuh kita akan susun berdasarkan fungsionalnya. Yang artinya itu nggak hanya buat tampilan random aja, tapi jelasin fungsi-fungsi dari tampilan itu apa gitu. Nah, contoh nih kalau kita tanpa semantik HTML ya udah pakai div H1A langsung kayak gitu. Permasalahannya apa? Kita akan buat web kita itu tidak jelas bagian mana sih header, bagian mana sih menu, bagian mana sih isi utamanya gitu. Dan akan buat kita sebagai developer itu sulit untuk baca, sulit untuk nge-maintain ulang, dan kalau ada error nyarinya juga susah. Tapi selain itu, why this is important gitu ya? Kita akan buat web kita itu akan lebih jelas kalau pakai semantik. Jadi ada, oh ini header, oh ini nav, kayak gitu. Walaupun kita perlu belajar ya, header apa, isinya nav apa gitu. Dan akan buat kita lebih mudah memahami. Tapi selain Tunggu, itu semua, header hmm, itu header. Nav itu apakah navigasi? nav itu navigasi, betul. Itu kan ada link gitu. Itu linknya kemana? Kalau hashtag ini dia nggak kemana-mana, tapi nanti kita akan buat ke halaman yang baru. Atau bisa juga ke halaman yang sama tapi scroll down gitu. Hmm, Oke, oke. next ya. Kenapa semantik HTML itu penting di lain yang tadi? Itu dia akan berpengaruh ke search engine Google. Pernah dengar tentang search engine Google? Pernah. Apa yang diketahui tentang search engine Google? Nama eh, sebelum dipanggil Google dipanggil backup. Mm-mm. Jadi kalau di sini itu
ketika kita punya struktur web yang bagus gitu, nanti Google itu akan lebih mudah mendeteksi halaman web kita. Jadi contoh kita rapi nih, kita akan buat website tentang penyewaan mobil. Ketika web kita itu bagus, search engine-nya itu bagus, itu bisa jadi ketika kita search sewa mobil Malang, web kita akan yang akan muncul di paling atas. Gitu. Terus juga accessibility-nya website lebih ramah untuk semua pengguna. Gitu. Jadi kita akan mulai dari tag header. Tag header ini digunakan untuk di bagian atas website, yang mana biasanya itu berisinya ya judul, website, logo, atau deskripsi singkatnya yang ada di atasnya gitu. Contohnya kayak gini. Miss akan nunjukin web apa ya? Apple aja. Jangan Apple Music. Oh, ini aja, iBox. Nah, header itu biasanya yang ini nih. Nah, iBox, cari produk, pilih toko, atau bisa juga yang ini. Ini juga header. Itu pakai inspect ya, Miss. Iya, pakai inspect. Nah, dia udah nggak ini. Kebanyakan nanti bingung. Jadi ini, yang di atas ini header. Terus selanjutnya, tadi Diki sempat nanya nav ya. Nav itu navigasi, benar. Jadi kalau di sini itu Mac, iPad, iPhone, ini navigasi. Jadi untuk berpindah-pindah halaman. Nah, jadi nanti kita bikinnya juga nav. Kayak gini. Ada apa aja gitu, nyesuaiin webnya Diki. Ada home, games, dan kontak, dan seterusnya. Selanjutnya ada main. Main ini berisi konten utama. Jadi setelah ada nav, itu kan ada konten utama tuh, ada apa aja kontennya. Nah, itu masuk ke main. Biasanya satu halaman itu biar strukturnya bagus, diusahain hanya ada satu main aja. Our games, explorer, dan seterusnya. Terakhir ada tag footer, yang mana itu di paling bawah. Jadi di website itu biasanya ada footer. Nah, kayak gini. Copyright 2025 iBox. Nih, ini footernya dari sini nih. Belanja layanan tentang iBox, kebijakan bla bla bla. Kalau kita pindah halaman, itu akan tetap ada. Nah, biasanya yang stay itu header sama footer. Di setiap halaman dia ada. Kita ke Apple Watch. Nah, tetap ada footernya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Diki? Tidak ada. Tidak ada. Kita akan latihan untuk bikin practice time untuk bikin web dengan konsep semantik HTML. Nah, di sini itu temanya Game Studio Landing Page. Game Studio itu kayak apa sih? Game Studio itu kayak agak kayak gini. Tapi ini udah belajar CSS ya, jadi kita belum bikin yang kayak gini. Nanti bisa bikin kayak gini di pertemuan 16 atau 20 karena kita akan belajarnya bertahap. Cuma game house tuh kayak gini. Ada judulnya, ada nav-navnya atau navigasinya. Gitu. Oke. Oke, mana tadi? Nah, website-nya harus nampilin ada nama studio, games yang dibuat, fitur game, screenshot game, dan tombol interaksi atau button. Di sini kamu juga harus membuat strukturnya itu semantik. Kita. Contohnya kayak gini. Misalkan kasih contoh dulu.
Nah, ini contohnya. Nah, ini dia. Jadi karena kita belum belajar CSS, kita masih strukturnya aja. Nama gamesnya, penjelasan gamesnya, ini header. Jadi pakai tag header. Setelah itu ada navigasinya, bebas apa. Terus kemudian ada main. Nah, main itu kan utama ya. Di dalam main ini ada about our studio. Ada section-section. Jadi about our studio itu section. Our popular games itu section. Game feature, game screenshot, play our games itu section. Sampai di akhir ini footer. Nah, jadi section kayak gini. Oke, itu untuk kurang lebih ininya. Misalkan kirim screenshotannya di chat grup ya untuk tugasnya atau praktisnya. Kamu ada yang mau ditanyain mungkin Diki? Tidak ada. Tidak ada, kalau gitu boleh dibuka Visual Studio Code-nya, terus di-share screen. Bikin halaman baru. Hmm. Yang pertemuan kedua, pertemuan pertama ya kemarin yang belum. Bikinnya di sini. Coba diarahin. Dibuka web drive-nya, diklik. Nah, itu. Nah, Dikasih sekarang nama apa? bebas, lesson 3 gitu boleh. Perlu dikasih titik HTML? Iya, itu wajib. Kayak gini. Enter. Nah, bikinnya di situ. Nah, Waktunya 30 menit. mana Miss? Ya, masih loading. Bentar. Wait, Diki. Mana? Oh, ini. Salah grup ternyata. Udah masuk? Oke. Tunggu aku ngeliat. Oke. Setelah itu di bawahnya head kah? Iya, di bawahnya head ada body. Nah, tadi Di dalam semantik. body ada apa itu header.
Jadi semuanya dimasukin di dalam body nanti. Oke. Body ini enter. Sekarang baru header. Betul. Baru gitu H1 ya. Boleh? Isinya Miss bebasin. Hmm, Setelah itu apa lagi? Habis header, terus navigasi. Hmm. Mau ada section apa aja. Jadi nggak selalu navigasinya ke halaman lain, tapi bisa ke halaman yang sama. Paling ya game kucing 1, game kucing 2, game kucing 3. Atau Kan aku bisa ada kayak 3 game kucingnya. deskripsi gitu tentang kami gitu. Hmm. Deskripsi game kucing 1, game kucing atau nama gamenya gitu. Game Nah, kucing iya, 1 iya. boleh. Untuk ininya boleh dikreasikan. Berarti gimana cara bikinnya? Bikin nav dulu. Nav, enter. Nah, di dalamnya situ ada ahref-ahrefnya untuk navigasi. Ah, nah, Nah, cara bikin supaya dia pindah gitu gimana? nah itu kamu isi hashtag dulu. Nanti Miss jelasin kalau kamu udah bikin halaman yang mau Hashtag, dipindah. lalu tutup gitu. Ya, di situ tulisannya, teksnya. Hmm, habis itu bikin lagi. Iya, at least ada 3, boleh. 3 navigasi.
Setelah itu Hmm? sudah, Setelah itu baru main, halaman utamanya. berarti di bawahnya nav. Mm-mm. Ini baru tentang kucing satu, kucing yang lain-lain. Ya, betul. Di situ ada sectionnya. Jadi section pertama tentang game kucing satu. Terus section 2 di dalam main section itu. Sebentar, ini HR ya? iya, kayak gini. Mhm. Baru di sini gimana? Section Section uh-uh, ditutup. ditutup, oke. Nah, di dalamnya itu isinya, deskripsinya. Isi dari utamanya ada apa aja? Gambar boleh, pun boleh. Oh, berarti ini aku isi kayak H1 dan lain-lain. Iya, betul. Kamu boleh lihat hasilnya dulu juga nggak apa-apa di Go Live. Hmm. Oh, lihat dulu. Hmm. Kayak gini. Lalu di bawahnya P. Bener? Boleh? Boleh P, boleh image dulu, bebas. Menghindari Oke. Kayak gini, Miss. Oh ya, sama Oh, satu lagi. Ada satu boleh? lagi. Mau tambahin gambar mungkin biar lebih. Iya, iya, iya. Berarti kalau di sini IMG.
spasi SCR ya. Ya, sama dengan terus petik. Sama dengan Nah, tapi berarti ini harus dimasukin ke sini dulu ya, foto kucingnya. Iya, harus di folder yang sama biar mudah. Foto-fotonya dimasuk. Berarti yang ini dan yang ini harus di ya, Ctrl C ke web, Ctrl V. Jadi yang satu itu cat png. Oke, berarti tinggal di copy paste ya ini. Iya, bisa. Ctrl C, Mm-mm. enter, Ctrl V, ini ganti. Nah, untuk ini pakai yang dua. Lalu satu lagi, Ctrl V, ini pakai yang 4. Ini hapus. Sudah miss. Oke, boleh dibuka, Miss mau lihat? Apa? Dilihat. Ting. Sebagian. Ini dia. Tada. Oke. Oh, ininya belum ini ya? Game kucing. Oke. Coba Kok lihat semuanya ininya. maaf gak dapat memuat ya. Iya, Miss cek dulu Eh, ke coding lagi.
Cat PNG, oke. IMG SRC cat 2 PNG cat PNG. Bentar. MG SRC. Itu udah ditutup kan ya? Ditutup. Coba nggak usah ada spasi. Jadi ini nggak ada spasi, ini juga nggak ada spasi. Yang bawah juga. Enggak. Di refresh? Belum ya? Di refresh. Di stop terus di go live lagi. Maaf nggak dapat memuat. Nah, coba di cek lagi ke kodenya. ALT IMG SCR. Oh, typo. Harusnya SRC. Ini SCR. Oh, Ya, SRC. Nah, oke. Sekarang kurang action yang ada tombol-tombol sama footer ya. kalau yang ini yang pindah-pindah ini. Nah, pindah-pindah ini itu kan ada hashtag ya. Itu tinggal diisi. Contoh game kucing 1. Di sini kamu harus kasih keterangan ID. Setelah N di dalam tagnya, kamu spasi Spasi ID. Kita kasih tanda gitu. Sama dengan. sama dengan Nah, di dalamnya kamu kasih keterangan bebas apapun yang mendeskripsikan game kucing 1 atau 1 gitu juga boleh. Sini dikasih 1. Hashtagnya harus tetap ada. Jadi hashtag 1. oh, hashtag kayak gini. Ya, betul. Kayak gini. Betul. Coba. Oke. Bisa? Itu game kucing 3 tulisannya masih game kucing 1. Iya. Oke. Tinggal footer dan action buttonnya. Oh ya, sekarang apa? Setelah navigasi main, Section, terus footer. Di setelah main ada footer. oke. Bentar. Enter HR. Lalu enter lagi footer. Iya. FOOTER. Betul. Tutup. Footer biasanya hanya Bisa berisi
copyright, terus nama-nama sosial media gitu, Hmm. atau navigasi alamat juga bisa. Pokoknya yang kamu taruh di paling bawah. Kayak gini kan? Bisa. P-nya pakai huruf P kecil. Cara dapat simbol copyright-nya gimana? Simbol yang F itu lah. Ya itu kan simbol copyright. Itu kamu tinggal pakai add copyright gitu nggak apa-apa. Ditulis aja. Jadi add copy habis itu right-nya gimana? RIGHT. Spasi enggak? Enggak. RIGHT. Lalu Udah, kamu mau isi apa aja? Boleh tahun, terus sama webnya biasanya. kayak spasi gitu. Spasi, tahun, terus nama web. Spasi, tahun, lalu koma gitu kah? Boleh? Sudah. Boleh dilihat. Ada Oke. Nah, ini kriterianya kurang ada tombol. Kamu boleh kasih tombol di setiap section atau di mana juga boleh. untuk tombolnya aku copy aja yang di sini ya. Hmm. Oh ya. Kayak gini, Ctrl C. Enter, Ctrl V. Kenapa kayak gini? Tab, 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 tab. Gini kan searchnya? Hmm. Sudah. Coba diklik. Oke. Nah, satu, dua. Oke, ini udah nerapin semantik HTML walaupun agak simpel ya dari contoh yang Miss contohin, tapi udah memenuhi kriteria semua. Jadi kita buat webnya itu lebih rapi. Besok kita akan belajar di yang sama. Oh ya, kebetulan besok itu Miss ke Surabaya, keluar kota. Kalau hari Minggu bisa nggak, Diki? Jam 9 hari Minggu. Bisa kayaknya.
Oke, kita di hari Minggu ya ketemunya. Ya, Habis besok ke bandara. Oke, thank you. Nah, di besok itu di HTML juga ada beberapa tambahan. Di HTML kita belajar tentang tag baru. Terus di pertemuan kelima baru kita belajar tentang bahasa pemrograman yang baru yaitu CSS. Jadi kita mulai styling-styling. Kayak gitu. Jadi ada yang mau ditanyain mungkin masih ada sekitar 5 menit. tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau gitu, thank you, Diki. Ya, Oh, welcome. Miss boleh. Oh, tadi udah di record, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di hari Minggu jam 9 ya, lancar untuk puasanya. Semoga full sampai akhir. Kamu mudik nggak? Enggak. Oh, nggak. Di Malang aja. Iya. Biasanya ke Jakarta kan ya? Kayak apa itu Ramadan ini ke Jakarta, Ramadan depan di Malang gitu, gantian. Oh, gantian. Oke, oke. Jadi tahun ini pas di Malang. Hmm. Oke. Oke, kalau gitu, thank you, Diki. See you. See you. Recording stopped.